apa sih prestasi pertama kamu yang udah kamu raih di SMA ini? Prestasi pertama yang aku raih di SMA Nuris pas aku kelas 10 sih. Pas masih aku awal-awalnya jadi anak baru tuh, masih baru ikut eskul kimia dan masih dapet materi dasar-dasarnya doang. Oke. Tapi aku bangga sih, aku bisa dapet juara 2 di lomba MGMP se-Kabupaten Jember gitu. Juara 2 guys. Memang Juara 2 dong. lawan-lawanku tuh udah notabene di atasnya aku gitu. Udah pro lah ya. Udah pro. Sedangkan kamu masih belajar dasar gitu. Dan selain itu mungkin karena ini rezeki sih ya, rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Semaris TV bersama aku Nandita Iswara Prastika, dan pastinya bintang tamu spesial kita hari ini yaitu Martha Izzata Mala. Say hi dulu dong Mal sama penonton. Halo guys. Halo. Nah, jadi teman-teman, Mala sendiri adalah salah satu peserta OSN Olimpiade Sains Nasional yang dimana perwakilan dari Nuris, dan sekarang nih malah mewakilin Jember, bener gak sih? Mewakilin Jember buat di tingkat provinsi gitu. Oke, karena kita gak mau basa-basi lagi, ceritain dong Mal, perjuanganmu selama OSN tuh seperti apa? Kalau bicara tentang perjuangan nih, kan kalau kita menginginkan sesuatu yang berharga ya, pasti kan ada sesuatu yang berharga juga yang harus dikorbankan gitu ya. Menurutku sih yang paling aku korbanin sih waktu. Because time is the money kan. Oke, time is money. Waktu adalah uang, teman-teman. Gitu. Ya, semua waktuku itu aku luangin buat OSN gitu. Oke. Buat persiapan belajar OSN. Dan kayak semisal kan kalau di Platinum nih, kita ada target kayak harus selesai hari ini, ya harus selesai hari ini, nggak bisa ditunda kayak besok tuh nggak bisa, ya nggak bisa. Juga kalau semisal kita ada pembinaan nih jam 1, ayo pembinaan jam 1, ya kita harus on time gitu, nggak bisa nunda intinya gitu. Ya gitu sih perjuangannya. Oke, jadi kehilangan ini quality time gitu ya. Waktu sih. Ini nggak apa-apa. Asal jadi anak emas ya SMA Nuris. Oke, kamu sendiri nih kan di OSN hitung-hitungan ya Mak? Lebih ke matematika atau yang gimana? Kalau aku suruh milih sih, kalau suka kan itu realita ya, realistis lah. Dan aku tuh orangnya lebih suka ke yang banyak hitungannya, bukan tipe orang yang suka baca gitu. Dan kalau ngebandingin matematika dan kimia nih, dan menurutku kalau matematika tuh rumit dan isinya tuh angka semua gitu tuh. Full ya, angka. kalau kimia kan masih ada teori, praktikum, hitungan, jadi gak bosen gitu. Dan juga kalau ngebandingin kimia sama fisika, kalau fisika kan materi yang udah dari SD dipelajarin nih. Ya dari ini gak sih, bidang miring pesawat ya. SMP juga dipelajarin, SMA dipelajarin, sampai perguruan tinggi pun dipelajarin. Jadi kayak kalau kimia kan dari SMA aja. Ya, jadi ke perguruan baru tinggi, gitu. ya materinya dari SMA aja gitu, nggak begitu banyak kayak fisika gitu. Kalau menurut Mala sendiri kimia tuh seru teman-teman, buat aku sih enggak. Kayak gitu ya. Ngomong-ngomong nih Mal, apa sih prestasi pertama kamu yang udah kamu raih di SMA ini? Prestasi pertama yang aku raih di SMA Nuris pas aku kelas 10 sih. Pas masih aku awal-awalnya jadi anak baru tuh, masih baru ikut eskul kimia dan masih dapet materi dasar-dasarnya doang gitu. Tapi aku bangga sih, aku bisa dapet juara 2 di lomba MGMP se-Kabupaten Jember gitu. Juara 2 guys. Emang juara 2 dong. Lawan-lawanku tuh udah notabene di atasnya aku. Udah pro lah ya. Udah pro. Sedangkan kamu masih belajar dasar gitu. Dan selain itu mungkin karena ini rezeki sih ya, rezeki. Oke, benar banget. Spill dong Mal, masa prestasi kamu cuman itu doang, pasti ada yang lain. Ada berapa nih kira-kira? Kayaknya sih lebih dari 10 sih. Lebih dari 10. Aku cuman berapa nih di SMA Nuris? Semoga aku ketularan ya Mal, semoga aku nyusul. Ya, amin. Terus di antara itu kurang lebih loh teman-teman. Kalau lebih gimana? Lebih dari 10 kan berarti ya? Kalau emang lebih dari 10, salah satu dari itu pasti ada lah Mal yang
di satu lomba yang berkesan banget, yang nggak bisa kamu lupain tuh apa? Yang paling berkesan sih ya lomba OSN ini sih. OSN yang kali ya, ini? Kali ini itu paling berkesan. Juga kayak lomba-lomba offline gitu loh. Kan beda kayak lomba offline dan lomba online gitu. Kalau lomba online bawaannya cuman iya, doang kalau gitu ya? offline kayak ketemu musuh-musuh nih gitu, kayak lebih berkesan gitu. Ngeliat musuh, ada yang glowing, ada yang segala macam lah ya Mal. Banyak. Oke. Terus selama belajar kayak gitu ya Mal, kan pasti namanya orang tuh pernah merasa suntuk. Jangankan malah teman-teman aku yang bukan anak KSN pun kadang merasa suntuk gitu. Pasti pernah lah ya. Terus kalau emang kamu suntuk kayak gitu, yang kamu lakuin biasanya apa? Aku ngelakuin hal yang menyenangkan sih. Intinya yang nggak berbau-bau kimia lah intinya. Biar kayak semisal jauh dulu gitu ya. Kayak semisal ya aku gangguin Salwa sama Cindy sih, kayak ya gimana kan temanku di lab cuma mereka berdua gitu. Ya sebenarnya garing sih, tapi ya nggak ada lagi gitu. Nggak ada lagi gitu. Oke, buat Salwa sama Cindy harap bersabar ya teman-teman. Emang pokok kita bikin malah bahagia kayak gitu. Jadi nggak suntuk gitu lah. Keren banget sih. Sampai di titik ini, apa alasan kamu bertahan? Ya kalau aku nyerah sih, aku lebih mikir ke orang tua sih. Kayak masa aku segampang itu ngecewain mereka. Kayak mereka kan udah ngarepin kesuksesannya aku gitu. Bener. Dan juga kayak guru-guru yang udah ngasih kepercayaan ke aku nih gitu. Juga teman-teman yang udah ngasih support ke aku gitu. Dan aku gak mau ngecewain mereka semua gitu. Kayak ya aku harus ngebuktiin ke mereka kalau aku tuh emang bisa, dan mereka yang bikin aku bertahan sampai titik ini. Jadi intinya kadang mau nyerah tuh kayak iya, inget di titik awal waktu tuh mereka yang jadi support sistemnya kita tuh kayak bener-bener ngejus gitu ya Mal. Bener-bener bahkan mereka sendiri pun yang mungkin ada kerjaan lain tuh sampai nggak capek gitu loh teman-teman buat nge-support kita. Maka dari itu jangan semudah itu buat menyerah, karena titik awal kita tuh emang ada di rendah dulu, baru kayak gitu kan ya Mal prosesnya. Oke Mal, sampai titik yang anggapannya sekarang ini kamu udah jadi anak emasnya SMA Nuris nih ya. Ada nggak seorang tokoh atau sosok orang yang bisa nge-inspirasi kamu sampai kayak gini, sampai ngebawa kamu di titik ini, ada gak? Mungkin tentarku sendiri ya, Mas Riko. Mas Riko. Ya, dia kayak ambis banget gitu loh orangnya, kayak wah aku harus bisa lebih dari Mas Riko gitu, kayak bikin aku wah aku bisa nih kayak Mas Riko gitu. Ya, Mas Riko apa aja bisa, apalagi aku gitu mungkin bisa ya. Lah gitu. Kayak gitu. Oke, apa sih rencana kamu untuk 10 tahun ke depan? Kan aku udah berjuang di masa-masa ini dan juga udah banyak ngorbanin banyak hal ya. Dan aku yakin sih setelah 10 tahun ke depan aku akan nikmati jerih payahku selama ini sih gitu. Kayak aku lebih melakukan hal-hal yang menyenangkan aja sih buat keluarga lah, intinya bareng keluarga. Ya kayak kesuksesan lah, kayak cita-cita yang selama ini emang aku impikan gitu. Jadi mengganti waktu yang hilang sama keluarga sama ini tuh diganti kan di sekarang di pondok kayak gitu ya. Boleh tahu nggak cita-cita kamu apa? Kalau cita-cita sih aku ngikutin alur aja. Kalau emang aku gagal di satu ini, aku nyoba yang lain gitu. Jadi nggak berpatokan ya, pada satu intinya gitu ya. Kayak kepenginku sih kayak jadi wanita karir yang mandiri gitu. Yang nggak nyusahin orang tua gitu lah, intinya bisa bikin bangga gitu. Kayak misal pasrah gitu, kayak Allah ngasih aku jalan yang ini gitu. Aku udah berpikir ini udah jalan yang terbaik bagi aku. Kok dicoba gitu. Intinya adalah ikhtiar dan tawakal ya teman-teman, kayak gitu. Ini nih Mal, terus kayak yang katamu di awal tadi, itu kan kayak bener-bener misalkan Dek ada pembinaan jam 1, itu bener-bener jam 1 dan harus on time, gak bisa di ngaret gitu, gak bisa ngaret ya Mal. Nah kayak gitu caramu ngebagi waktu kayak gimana antara belajar dan sedangkan kamu tuh masih di pesantren gitu? Kalau masalah bagi waktu nggak ada yang dibagi sih, soalnya kan anak OSN Platinum nih, SMA Nuris Jember udah dapet dispen dari pondok, udah dapet dispen dari sekolah juga udah dapet dispen gitu. Semua itu udah emang difokusin buat OSN, belajar OSN gitu. Tapi di sela-sela waktu juga kita juga belajar pelajaran-pelajaran yang udah dipelajarin teman-teman nih gitu. Kayak, oh ya kan nggak masuk kelas ya. Kayak teman-teman ujian kan kita juga harus ujian gitu.
ya entah kita belajar sendiri lah, entah kita minta belajar ke temen, tanya atau lah. searching Ya. mungkin ya di Google bisa. It's okay. Jadi intinya kayak bener-bener ngejar Ya. nilai gitu ya. Keren sih. It's okay. Ke pertanyaan selanjutnya. Gini. Kan kamu di sini sebagai santri. Ya. Nah, sebagai santri apa pandangan kamu terhadap sains? Pandanganku sih kalau santri kan identiknya agama nih, Ya, ngaji, yang lalaran, ngaji, hafalan ya, gitu belajar ya. akhlak yang baik gitu. Dan tapi kan kalau hidup di dunia ya pasti kan butuh pelajaran sains nih. Kayak Benar. apalagi kayak aku yang emang cita-citanya tuh Menuju ke itu. ya ke sains, tapi di sisi lain kayak aku ngejar cita-citaku di sains di sekolah, ya aku harus tetap punya akhlak yang baik gitu loh. Kayak aku juga sebagai santri gitu ya, jadi harus punya akhlak yang baik. Dan juga menurutku sih sepintar-pintarnya orang, kayak sehebat-hebatnya orang sih, kalau emang nggak ada akhlak, nggak punya akhlak, kayak nggak ada gunanya gitu loh. Gak ada gunanya. Jadi poin pertama adalah akhlak. Oke. Malah said. Poin pertama adalah akhlak. Itu ya teman-teman pandangan Mala sebagai santri terhadap sains. Terus ini ya Mal, untuk yang ini mungkin udah jadi pertanyaan terakhir kita ya. Kita nih kan tak lagi bakal naik kelas 3 dan bakal lulus nih. Intinya kita tuh udah bakal out gitu dari SMA nulis ya. Kan pastinya ada lah ya, masa nggak ada sih, ada yang mau nerusin ini KSN-nya Mala, pasti ada lah ya. Harus ada dong. Harus ada dong. Terus pesan kamu untuk generasi OSN yang selanjutnya apa nih? Kalau pesan sih kayak pesan sewajarnya sih, kayak semangat lah, jangan nyerah gitu. Kalian jangan gampang berbangga diri. Kayak kalian udah kepilih nih jadi perwakilan Semaris buat OSN gitu. Kalian udah bangga gara-gara kalian udah menang beberapa lomba gitu. Ingat perjalanan kalian tuh masih panjang gitu. Bikin waktu luangnya kalian tuh berharga gitu, berguna. Jangan sia-siakan. Jangan intinya. cepat besar kepala. Iya, jangan intinya. cepat besar kepala. Kalian harus tetap semangat gitu. Intinya masih banyak belajar kan, nggak ada hentinya gitu loh. Karena ilmu itu emang nggak ada Iya. habisnya. Gitu sih, kayak semangat lah intinya. Jangan nyerah. Oke, itu yang bisa kita bincangkan hari ini ya Mal. Semoga di lain waktu kita ada waktu lagi buat ngobrol-ngobrol santai kayak gini, amin. Terus buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe pastinya. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar kalau sama Mama ada video lagi kalian dapat notif. So, sekian dari aku, dan say goodbye sama pemirsa dong Mal. Bye-bye. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.